Ini menjadi penting karena apa? Karena hal ini banyak yang akan menjerumuskan teman-teman semua para peternak pemula atau teman-teman yang memang masih pengen beternak atau masih mau beternak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur wedus kabeh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku akan coba bahas satu hal atau satu alasan yang penting yang awalnya akan membuat teman-teman itu pengen beternak, atau adalah salah satu dari sekian banyak alasan teman-teman pengen beternak, atau yang awalnya teman-teman tidak pengen beternak gara-gara teman-teman melihat alasan ini bukan di video ini, tapi di video-video peternak-peternak yang besar atau channel-channel yang besar, teman-teman. Mungkin itu yang menjadi motivasi teman-teman. Ini menjadi penting karena apa? Karena hal ini banyak yang akan menjerumuskan teman-teman semua para peternak pemula atau teman-teman yang memang masih pengen beternak atau masih mau beternak dan mencari-cari referensi, teman-teman ya. Kenapa aku harus bahas hal ini? Karena kebanyakan teman-teman itu terjebak dalam hal satu referensi ini, teman-teman, satu motivasi ini, teman-teman ya. Apa sih motivasi itu, teman-teman? Motivasinya adalah seperti ini, teman-teman. Misalnya ya teman-teman ya, beternak kambing dan domba bisa bikin cepat kaya, atau beternak kambing domba bisa dapat penghasilan sekian juta per bulan per ekor. Peternak sukses baru 2 bulan sudah mendapatkan sekian juta per ekor. Nah ini teman-teman ya, itu hal yang penting yang harus aku bahas sekarang, teman-teman, karena mungkin ini menjadi kegelisahan para teman-teman calon peternak pemula atau peternak yang sudah memulai ternak tapi masih pemula dengan modal yang minim, teman-teman ya. Ini channel ini memang aku khususkan buat teman-teman pemula dengan modal yang minim, teman-teman ya, bukan teman-teman peternak yang sudah besar. Itu mah sudah urusan mereka, teman-teman, karena mereka sudah punya konsepnya sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi sebelum aku lanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, teman-teman ya. Mohon dukungannya untuk channel ini agar cepat berkembang supaya bisa memberikan tip-tip buat teman-teman semua. Dan yang paling penting lagi, teman-teman, aku minta tolong untuk di share ya ke teman-teman yang lain atau ke teman-teman calon peternak pemula yang lain supaya nanti video ini bisa menjadi inspirasi buat mereka semua, teman-teman ya. Tujuan aku bukan apa-apa, tujuanku hanya ingin mengedukasi teman-teman semua pemula supaya tidak terjebak kepada lingkaran setan. Lingkaran setan kan apa, aku biasa bilang lingkaran setan, supaya teman-teman tidak terjebak kepada lingkaran marketingnya para peternak-peternak senior, teman-teman ya, yang di awal menjanjikan keuntungan dengan modal sekian, tapi teman-teman nanti ketika sudah mulai beternak banyak kendala yang dihadapi, terus ketika mau jual hasil, teman-teman, harganya kok murah, dan itu akan membuat teman-teman semua menjadi frustasi atau malas untuk beternak. Nah ini teman-teman ya, kembali lagi ke topik yang tadi, teman-teman. Beternak kambing dan domba bisa membuat cepat kaya. Kita pikir secara realistis dan secara logika ya, teman-teman ya. Tidak ada yang namanya cepat kaya dari usaha apapun itu, teman-teman ya. Cepat itu kan relatif, teman-teman ya. Cepat bisa 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Nah, kalau kita definisikan cepat itu cepat kaya berarti kan dalam waktu 1 bulan sudah bisa kaya, atau dalam jangka waktu minimal 1 tahun sudah bisa kaya. Emang bisa, teman-teman? Kalau teman-teman modalnya minim, emang bisa? Sekarang aku tanya, kalau teman-teman cuma punya modal 5 juta, 10 juta, emang bisa kaya dengan ternak domba dalam waktu yang sekian? Jadi dengan tagline yang seperti itu, teman-teman, kalau menurut aku itu satu akan menjadi motivasi buat teman-teman peternak atau calon peternak pemula untuk beternak domba. Yang kedua, sekaligus akan menjebak teman-teman, untuk mencari solusi supaya beternak itu tidak susah, beternak itu lebih gampang dan hasilnya maksimal. Tapi dengan modal teman-teman itu yang kurang gitu loh. Jadi kalau aku sarankan teman-teman ya, kalau ada video-video seperti itu ya, ambil aja buat penyemangat, tapi jangan diambil mentah-mentah, teman-teman ya. Lihat aja buat penyemangat, tapi jangan diambil mentah-mentah. Teman-teman coba resapi lagi, dianalisa lagi, teman-teman.
poinnya itu apa sih sebenarnya, butuh waktu berapa lama sih dia bisa sukses atau bisa kaya, berapa sih biaya pakan yang dia keluarkan untuk bisa dapat hasil sekian, atau berapa modal awal yang dia siapkan. Nggak mungkin teman-teman itu modal 10 juta bisa jadi kaya dalam jangka waktu 1 tahun, itu bohong teman-teman, itu bohong teman-teman. Atau dengan modal 10 juta bisa jadi sekian ratus juta atau sekian puluh juta dalam waktu 1 tahun, itu nggak mungkin teman-teman. Itu sudah nggak realistis kalau menurut aku. Karena apa? Karena memang di setiap video-video aku yang sebelumnya itu aku nggak pernah ngebahas bahwa peternak pemula dengan modal minim bisa jadi sukses, atau peternak pemula atau beternak domba itu bisa membuat kita menjadi cepat kaya. Itu menurut aku sih nggak masuk akal teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap usaha apapun itu ada step by step yang harus kita lewati. Cuman yang bisa kita minimalisir adalah manajemen teman-teman. Bagaimana kita membuat manajemen pakan, manajemen kandang, atau manajemen pemeliharaan teman-teman. Konsep apa yang akan kita terapkan di sistem peternakan kita, itu yang sebenarnya bisa kita konsepkan dan kita bisa minimalisir risiko-risikonya teman-teman. Kalau teman-teman menilai misalnya teman-teman itu menelan mentah-mentah teman-teman video-video tersebut teman-teman, mungkin teman-teman akan mengalami banyak kendala. Yang pertama, modal teman-teman akan banyak habis, apalagi teman-teman punya modal pas-pasan cuman cukup untuk beli dombanya teman-teman ya. Itu akan sangat kewalahan karena pakan yang ketika teman-teman pakan teman-teman itu, domba teman-teman itu rusak, mereka pasti akan merekomendasikan pakan pabrikan atau konsentrat, sementara uang teman-teman sudah habis. Akhirnya teman-teman cari pinjaman atau dombanya dijual sebagian untuk beli konsentrat. Setelah itu dombanya recovery-nya agak lama, biaya pakan membengkak, akhirnya teman-teman jadi males, capek, ya frustasi, dijual akhirnya gagal. Itu sebenarnya yang membuat para peternak pemula itu menjadi kecewa teman-teman dengan video-video seperti itu. Terus yang kedua lagi teman-teman, kalau di video-video mungkin di teman-teman yang lain itu ya peternak pemula tanpa ngarit, peternak pemula tanpa angon, dan bisa sukses, bisa cepat kaya gara-gara beternak. Logika ya teman-teman ya, logika. Kalau teman-teman punya modal banyak, silahkan, saya sarankan seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya modal hanya cukup untuk beli domba dan buat kandang, jangan coba-coba ikuti hal seperti itu teman-teman. Apalagi teman-teman masih punya tanggungan istri, anak, dan keluarga teman-teman ya. Beternak domba itu jadikan sebagai investasi teman-teman ya. Teman-teman kerja pagi meramban atau merumput, teman-teman dikasihkan. Jadi teman-teman itu minimkan modal pakan, tapi pakan itu harus berkualitas. Itu poinnya teman-teman ya. Buatlah pakan itu seminimal mungkin biayanya, tapi kualitasnya sebaik mungkin. Gimana caranya? Tanamlah hijauan yang berbagai jenis dan juga rambanan yang berbagai jenis teman-teman, supaya ternak teman-teman itu menjadi sehat, kualitasnya bagus, dan anak-anaknya juga sehat teman-teman. Itu sebenarnya poinnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat video dan kemarin-kemarinnya sudah melihat video para senior-senior peternak lain yang menjanjikan atau yang ngomong bahwa kambing domba itu adalah salah satu jalan untuk menjadi cepat kaya. Ingat teman-teman ya, cepat itu relatif. Cepatnya saya dan cepatnya teman-teman itu beda. Apalagi teman-teman ingin cepat kaya, otomatis teman-teman itu minimal 6 bulan sudah kaya, atau 1 tahun itu maksimal sudah kaya. Itu nggak akan terjadi teman-teman. Apalagi modalnya teman-teman cuma 10 sampai 20 juta, udah hilangkan. Tapi kalau teman-teman misalnya punya modal 10 juta atau 15 juta, wes beli sedikit aja, beli 5 atau beli 6 ekor teman-teman, dipelihara sendiri. Yang sisanya buat makan teman-teman, atau buat beli apa, buat nyenengin keluarga. Nggak terasa nanti teman-teman, nggak terasa seiring berjalannya waktu, 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan, 2 tahun, 3 tahun, domba teman-teman akan banyak secara otomatis teman-teman. Dan setelah populasinya itu banyak, silahkan teman-teman itu mulai manajemen pakan yang awalnya itu menggunakan pakan full hijauan dengan ramban teman-teman ngalir sendiri. Coba teman-teman ditambah dengan bayar orang, sisihkan beberapa ekor dombanya untuk bayar anak kandang 1 bulan, untuk 1 bulan kerja berapa hari, atau 2 hari sekali kerjanya, atau 3 hari sekali kerjanya, sekali ngarit teman-teman ya. Itu bisa dilakukan dengan manajemen itu. Kalau memang teman-teman populasinya sudah sangat banyak dan anak kandang sudah tidak mampu, teman-teman bisa pakai pakan kering
Itu yang saya rekomendasikan dengan populasi yang banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai pakan kering. Kenapa saya bilang pakan kering? Karena itu memang lebih simpel, cuman balik lagi biaya pakan yang akan dikeluarkan itu sangat mahal teman-teman. Kalau saya dengan populasi sekarang ini masih ya sedikit lah teman-teman ya, masih 29 ekor teman-teman ya, 29 ekor, dan saya masih pakai ini teman-teman, pakan hijauan teman-teman. Ini terdiri dari ramban, rumput pacong, rumput liar, rumput odot teman-teman. Ini saya campur teman-teman untuk beberapa untuk domba teman-teman. Jadi ini sore tak kasih ini, pagi juga tak kasih ini teman-teman, untuk meminimalkan biaya pakan teman-teman. Itu sih sebenarnya teman-teman yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kedepannya teman-teman tidak terjebak dengan video-video yang memang menyemangati teman-teman, tapi dibalik itu teman-teman bisa terjebak dengan situasi yang mungkin tidak akan menguntungkan dari segi finansial teman-teman dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya keuangan teman-teman cukup, misalnya separuh buat makan kebutuhan dan separuhnya lagi buat beternak, teman-teman jangan ambilkan semua. Teman-teman sisihkan aja beberapa persen untuk persiapan teman-teman. Nanti kalau takutnya ada kebutuhan apa-apa, kebutuhan mendadak itu sih teman-teman ya. Oke, gitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri teman-teman video hari ini. Jangan lupa di-share juga teman-teman buat teman-teman peternak pemula. Semoga nanti teman-teman semua tidak terjebak dengan penyemangat-penyemangat video yang ada di YouTube teman-teman. Kenapa mereka bisa bilang seperti itu teman-teman? Karena memang yang mereka datangi itu adalah berbagai macam atau berbagai jenis peternak teman-teman, dan di tempat yang berbeda-beda. Wajar karena memang setiap daerah itu punya peternak unggulan masing-masing, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, minimal 5 tahun gitu. Jadi mereka sudah sukses teman-teman. Jadi kok mereka peternak sendiri dari awal membuat kandang, mencoba trial and errornya teman-teman, akan merasakan susahnya, akan merasakan manisnya teman-teman, senangnya, susahnya, capeknya teman-teman. Itu aja teman-teman video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.